Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifat fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada hadirin semuanya, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial, alhamdulillah pada malam hari ini Thariqah Syatoriyah seperti biasanya melakukan kajian kitab Tanbihul Masyi secara rutin. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau, amin. Pada hadirin semuanya, situasi saat ini masih belum kondusif. Bahkan cenderung terjadi peningkatan kasus COVID-19. Saya menghimbau terutama kepada jamaah Syatoriyah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan hari ini salah satu ulama Kediri, Kiai Haji Zainuddin Jazuli, telah wafat pulang ke rahmatullah. Juga pada hari ini beberapa ulama juga wafat. Belum lagi banyak dari saudara-saudara kita juga wafat. Kita merasa prihatin dan berduka cita teriring doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keluasan hati. Tak lupa kita juga terus mendoakan kepada para tenaga kesehatan, relawan, para aparat yang berjuang di garis depan penanganan wabah ini. Semoga Allah menjaga mereka, memberikan kekuatan, keteguhan, dan kesehatan juga pada keluarganya. Kepada yang masih berjuang menuju kesembuhan, pada yang saat ini sedang sakit, kita berdoa semoga Allah memberikan kesabaran, kekuatan, dan kesembuhan. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa, sebelum kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan oleh Gus Hanif Fatoni, kita akan membacakan wasilah Fatihah juga zikir Syatoriyah. Alladziniyah salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa man tanassala bainahuma minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karabin wa hamalatil arsy wa ila hadrati malaikat Jibril Mikail Israfil wa Israil. Lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'il ulama amilin syuhada sholihin wa jami'al sufiyatil muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami'i jadadina wa jadadina wa abaina ummatina wa ikhwanina akhwatina auladina wa ashabina jami'a sadidina jami'a syayikhina jami'i murabbi ruhina wa ila hadrati jami'i mursyidina Mbah Yai Khasin Abdullah, Mbah Yai Dharmajaya, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Nurwarji, Mbah Yai Makhrasin, Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Curiko Guritno, Mbah Yai Diaudin Kuswandi, Mbah Yai Sofyan, Mbah Yai Fatur Rahman Thoyib, Gus Ade, Gus Yaya, Gus Bayu lan sedaya mursyid Satoriyah ingkang wonten Indonesia lan dunia. Wa ila hadrati jami'ali silsilah turuqi ilahiyah wa ila hadrati ahli tariqat syatariyah wa tariqat akmaliyah wa tariqat qadiriyah wa tariqat naksabandiyah wa tariqat syadziliyah wa tariqat tijaniyah wa tariqat rifa'iyah wa tariqat badawiyah wa tariqat isyraqiyah wa tariqat akbariyah wa tariqat kubrawiyah lan sedaya tariqat ingkang wonten Indonesia lan dunia lan sedaya mursyid-mursyidipun. Wa ila hadrati jami'il awliya Allah wa ila hadrati awliya'il abdal wal awliya'il nuqaba wal awliya'il nujaba wal awliya rajabiyan wal awliya'il mamaini wal awliya'il kutub wal wali afrad wa ila hadrati jami'il awliya'i fitanah jawi wa ila hadrati qutbal aqtafi hadha zaman wa ila hadrati mu'alif hadha kitab tamdihul masyisya Abdur Rauf Al-Fangsuri radhiyallahu anhu wa a'ata alaina min barakatihi wa ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati murabbil qaryah wa murabbil baldah wa murabbil makan wa ila hadrati man fatah hadhil qaryah wa sahibul wilayah Kulon Papar wa ila kafadil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amad min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun ya hatta matla'il fajr. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
anjema'in la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah 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 Allah 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 Allahu 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 Alhamdulillah. Fatihah sekali lagi kita tujukan, semoga Indonesia segera keluar dari wabah ini dan menjadi semakin baik lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan oleh Gus Hanif Fatoni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Tanbihul Masyi karya ulama besar dari Aceh, yaitu Syekh Abdur Rauf Al-Fansuri Al-Jawi Hasingkili. Mudah-mudahan apapun yang kita pelajari pada malam hari ini mendatangkan berkah pemahaman yang luar biasa bagi kita semuanya, dan juga berkah untuk seluruh teman-teman kita dan seluruh bangsa Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu sudah kita baca tentang bagaimana konsep wahdatul wujud dari yang dipahami oleh Syekh Ahmad Syekh Abdur Rauf As-Singkili ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi apa yang beliau utarakan dalam kitab ini. Tadi mukadimah semuanya saya udah ikut dari yang disampaikan oleh Pak Yai Sulaiman. Saya hanya meneruskan saja apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Syekh Abdur Rauf Al-Fansuri Al-Jawi mengungkapkan dalam kitab beliau Tanbihul Masyi. Tapi ini sebenarnya apapun yang diungkapkan beliau di dalam kitab ini itu hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Syekh Ahmad Kusyasi, dan juga beberapa keterangan ada di tentang tauhid ada di kitab-kitabnya Syekh Ahmad Al-Kusyasi, yaitu seperti Mandumatut Tauhid atau Aqidah Al-Kusyasi yang disarah oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani, murid beliau, di dalam kitab Qasdus Sabil, dan juga ada lagi kitab yang lainnya yang sama isinya tapi berjudul berbeda, Asyarhu As-Shaghir, yang isinya sama seperti apa yang ditulis oleh Syekh Abdur Rauf ini. Fafham, ini yang diungkapkan oleh Syekh Abdur Rauf. Fafham, maka pahamilah hada at-taqrir, maka pahamilah ketetapan ini atau hal demikian atau ketentuan ini. Wala tukhallid al-umura, dan janganlah engkau campurkan urusan-urusan atau perkara-perkara dengan selainnya. Fa innal khalta, karena sesungguhnya mencampur adukkan perkara tadi minda bil jahilina billahi, termasuk dari kebiasaan orang-orang yang tidak memahami atau yang bodoh terhadap ilmunya Allah. Waqul, dan katakanlah, wa'taqid, dan ucap dan yakinilah, innal abda, sesungguhnya hamba itu, abdun, ya hamba. Jadi hamba itu ya hamba, bukan Tuhan. Wa in taraqqa wa rabbu rabbun, hamba itu tetap hamba walaupun dia mengalami tingkatan atau mengalami tingkat yang meninggi atau bisa wusul sampai ke Allah, itu tetap aja hamba dia itu. Wa rabbu rabbun, sedangkan Tuhan ya Tuhan, Allah ya Allah. Wa in tanazzala, walaupun Allah itu juga turun. Wal haqaiq, walaupun Allah itu tanazzul, tapi tetap Allah. Manusia pun taraqi, tetap manusia, tetap hamba. Sedangkan Allah, walaupun Allah itu tanazzul, ya tetap Allah. Wal haqaiq, adapun kebenaran-kebenaran, la tanqalib, tidak akan berbalik atau tidak akan bertukar antara kedudukan tadi. Jadi kebenaran tentang hakikat Tuhan ini tidak akan bertukar dengan sejatinya manusia gitu.
A'ni haqiqatal abdi la tasiru haqiqatar rabbi wabil aksi. Yakni yang dimaksudkan dari ucapan tadi, tidak bertukar tadi, adalah hakikat dari hamba itu tidak akan menjadi hakikat Tuhan. Wabil aksi, begitu juga sebaliknya, hakikatnya Tuhan yang tidak akan menjadi hamba gitu. Walau fil azal, meskipun itu terjadi juga pada zaman azali. Wala taghtar, dan janganlah engkau tertipu atau gurur bil istidlali man istadalla ala ainiyatil abdi min kulil wujuh, terhadap orang-orang yang mengatakan atau yang mengambil dalil adanya zat Allah dalam wujud hamba gitu, dalam setiap sisi, sebagaimana diungkapkan dalam hadis bihadisi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man, barang siapa arafa, yang mengetahui nafsahu, dirinya, faqad arafa rabbahu, maka benar-benar dia akan memahami hakikat Tuhannya. Faqala ma'a jahli, orang yang demikian itu dengan kebodohannya billahi, terhadap ilmunya Allah, terhadap maknahu, itu memahami arti dari kata atau hadis ini, man arafa nafsahu, itu dia mengatakan man arafa nafsahu itu artinya adalah faqad arafa rabbahu, itu fa'inan nafsahu ainu rabbi, bahwasanya arti dari hadis ini, barang siapa yang mengetahui hakikat dirinya maka akan mengetahui hakikat Tuhannya, itu yang dia pahami itu adalah dirinya itu, sesungguhnya dirinya itu adalah zat Tuhan min kulil wujuh, dari setiap sisi, la ghair, tidak lain dari dan tidak bukan, maksudnya ya semata-mata dirinya hanyalah zatnya Tuhan. Na'udzubillah min dzalik, kami berlindung kepada Allah dari pemahaman semacam ini, min hadzal i'tiqad. Jadi Syekh Abdul Rauf mengatakan pemahaman seperti itu salah, keliru. Wa innama ma'nahu, adapun makna yang benar, kama qala Abul Hasan Asy-Syadzili, bagaimana diungkapkan oleh Syekh Abul Hasan Syadzili. Ya, yang benar itu malah menurut Syekh Abdul Rauf itu yang diungkapkan oleh Syekh Abul Hasan Syadzili radhiyallahu anhu, yaitu man arafa nafsahu bil faqri. Dalam teks di Leiden kami menemukan istilahnya bil fakiri, namun ini teks yang sudah ditahqiq oleh Profesor Roman bil fakri, mungkin disesuaikan antara uslub dari bil fakri dengan masdar dengan bil gina, mungkin seperti itu. Tapi di sini diucapkan bil ghani, kalau saya lebih cenderung bil fakiri, yaitu orang yang memahami teks tadi itu artinya dia memahaminya harusnya begini, man arafa nafsahu bil fakiri atau bil fakri, sama saja sebenarnya, tapi maknanya adalah demikian. Oh, barang siapa yang memahami dirinya atas kekurangannya atau memahami kekurangan dirinya, maka arafa rabbahu bil ghani, dia akan memahami hakikat Tuhannya, bahwa Tuhan itu maha kaya. Ya, bahwa Tuhan itu maha kaya. Wa man arafa nafsahu, dan barang siapa memahami dirinya bidha'fi, akan kelemahannya atau dengan kelemahannya, dan dia memahami kelemahan dirinya, arafa rabbahu bil quwwati, maka dia akan memahami hakikat Tuhannya akan kekuatan Tuhannya. Artinya barang siapa yang memahami dirinya lemah, maka dia akan memahami bahwasanya Tuhan itu maha kuasa. Wa man arafa nafsahu bil ajzi, dan barang siapa yang memahami dirinya lemah, arafa rabbahu bil qudrati, dia akan memahami
bahwa Tuhan itu maha kuasa. Wa man arafa nafsahu bidzullati atau bidzillati sama, yang memahami dirinya itu lemah, tidak punya daya ataupun hina, arafa rabbahu bil izzati intah, maka dia akan memahami bahwa Tuhan itu adalah yang maha mulia, yang maha kuasa. Intah. Sekian. Ini makna yang dipahami oleh Syekh Abdul Hasan Syadzili, yang disetujui atau diikuti pemahamannya yang menurut Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau Al-Fansuri. Wa dzakara ba'duhum ghairu hadzal makna. Dan begitu juga para ulama yang lainnya memahami atau menyebutkan dengan makna yang seperti ini juga. Lakin yarji'u ilahi, adapun maknanya sesuai juga atau semisal dengan makna ini. Artinya ya seperti yang dipahami oleh Syekh Abdul Hasan Syadzili tadi. Jadi Syekh Abdul Rauf ini mencoba untuk mengkritisi orang-orang memahami makna hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang memahami dirinya maka akan memahami hakikat Tuhannya. Yang dia memahami dengan pemahaman barang siapa memahami dirinya maka akan dia mendapatkan bahwasanya dirinya itu adalah Tuhan. Itu salah gitu. Itu keliru gitu. Makanya Syekh Abdul Rauf mengatakan wal iyadu billah, naudzubillah dari pemahaman itu gitu. Dan kalau bisa memahaminya seperti Syekh Abdul Hasan Syadzili, barang siapa yang memahami dirinya itu lemah, maka dia paham bahwasanya Tuhan itu maha kuasa gitu. Barang siapa memahami dirinya itu miskin, miskin ilmu, miskin pengetahuan, miskin segalanya, maka dia akan memahami Tuhan itu maha kaya, maha kuasa, dan maha segalanya. Wayat haruli, adapun menurut saya, maksudnya menurut Syekh Abdul Rauf Singkil, anna hadzal hadis, makna dari hadis ini ala maqila, sebagaimana dikatakan tadi, min babi ta'liqi bima la yakun, itu hakikatnya adalah berhubungan atau berhubungan dengan sesuatu yang sejatinya tidak ada. Maksudnya apa? Wadzalika, maksudnya itu tadi adalah li'annan nafsa, karena sejatinya jiwa atau diri manusia itu la sabila, tidak ada jalan ila ma'rifati haqiqatiha, terhadap pengetahuan hakikat dirinya bil ihatah, secara keseluruhan atau secara utuh. Jadi artinya menurut Syekh Abdul Rauf, manusia itu tidak bisa menggapai pengetahuan tentang dirinya sendiri secara keseluruhan. Ya. Karena waqad saddaha al-haqqu subhanahu wa ta'ala biqaulihi qulir ruh min amri rabbi. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, ar-ruh, bahwasanya roh itu adalah min amri rabbi, urusan Tuhan, urusanku, urusan Tuhanku, ya. Fanabbaha dzalika bidzalika, maka akan ayat ini atau pengertian ini akan membuat seseorang itu memahami bahwasanya annal insana, sesungguhnya manusia itu ajizun, lemah, an idraki nafsihi, terhadap pemahaman atau memahami dirinya sendiri bil ihatah, secara utuh. Al-madkurah, sebagaimana dikatakan tadi, wa idza ajaza an idraki nafsihi allati hiya min jumlatil makhluqat wa hiya aqrabul asya ilaihi fahuwa an ma'rifati khaliqihi bil ihatati alladhi wa laysa kamitslihi syai' ajaznya. Nah, ketika manusia itu dengan memahami dirinya sendiri yang dia lebih dekat kepadanya itu lemah, ya, tidak paham, tidak mampu, ya,
idza ajaza an idraki nafsi lati hiya min jumlatil makhluqat, apabila dia itu lemah, tidak mampu dalam memahami dirinya sendiri, yang mana dirinya itu bagian dari seluruh makhluk yang ada, wahya aqrabul asya, dan ini dirinya sendiri itu termasuk yang terdekat terhadap dirinya, ya. Fahuwa an ma'rifati khaliqihi bil ihatah alladhi huwa laysa kamitslihi syai' ajaz. Terlebih lagi dalam memahami hakikat Tuhan, yang mana Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupainya, gitu. Maka dia akan lebih tidak mampu lagi, lebih lemah lagi, lebih tidak kuasa untuk memahaminya. Balwa ajiz, bahkan lebih tidak mampu an idraki haqiqati qaulihi wa jami'i sifatihi wa harakatihi. Bahkan tidak mampu memahami ucapan atau firman Allah, bahkan sifat-sifat Allah, bahkan memahami gerak-gerik maupun af'alullah, gitu loh. Ya, terlebih seperti itu. Apalagi memahami hakikatnya Allah, gitu. Memahami sifatnya Allah aja nggak bisa. Memahami firman Allah saja yang tertulis dalam ayat-ayat Al-Quran itu aja kita sebagai hamba kesulitan, gitu. Kalau tidak dibantu melalui mungkin pengetahuan tentang ilmu tata bahasa, tentang pengetahuan tentang mungkin selain itu balaghah, pengetahuan selain itu juga tentang usul fiqh, tentang mungkin asbabun nuzul, dan berbagai macam ilmu-ilmu dari pengetahuan tentang Al-Quran. Itu pun tidak cukup untuk memahami makna Al-Quran, ucapan Allah yang tersembunyi, gitu. Apalagi memahami hakikat zat Allah, gitu. Itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahab ini, gitu. Wa qala syair, kemana seorang syair, penyair itu mengucapkan, anta la ta'rif, engkau tidak memahami, iyaka, bagaimana dirimu sendiri, wala tadri man anta, dan engkau tidak memahami atau tidak mengerti siapa dirimu, wala kaifal wusul, dan bagaimana dirimu bisa hadir, bisa sampai di dunia ini, wala tadri sifatin raqibat fika, dan juga kamu tidak memahami bagaimana sifat-sifat yang ada di dalam dirimu. Harat fi hafayaha al-uqul, maka terhadap pengetahuan Tuhan pun, akal manusia pun yang telanjang ini, yang tidak mengetahui apa-apa ini, akan bingung atau tidak akan mampu, gitu loh. Ala hadza la sabila ila ma'rifatil haq, untuk itu tidak ada jalan lain dalam memahami hakikat zat Allah illa bil ajzi, kecuali dengan jalan memahami kelemahan diri, ya. Wal hirati, dan memahami kebingungan dan ketidaktahuan diri, kama sayati, sebagaimana yang akan diterangkan setelahnya, min annaha ghayatul ma'rifah, padahal itu adalah hakikat dari tujuan ma'rifatullah, gitu loh. Fafham, maka pahamilah, wabillahi taufik, semoga Allah memberikan kita petunjuk, gitu. Ya. Jadi dari apa yang diterangkan Syekh Abdul Rahab tadi, kita memahami bahwasanya untuk mengatakan kita itu Allah saja itu dah keliru, gitu. Kenapa keliru? Menurut beliau itu karena untuk memahami diri sendiri aja kita nggak mampu. Memahami sifat diri kita sendiri aja kita nggak mampu, gitu. Terlebih memahami ucapan atau sabda atau firman-firman Allah, apalagi juga sifat-sifat Allah, apalagi juga gerak-gerik Allah, af'alullah, terlebih zatullah, gitu loh. Kita tentu lebih tidak mampu lagi.
Untuk itu yang paling mudah sebagai salik para murid-murid yang menuju Allah itu untuk bisa wusul terhadap hakikat ma'rifatullah tadi, yaitu pengakuan diri kita kalau kita tuh nggak mampu gitu. Kita itu nggak punya apa-apa dan nggak mampu. Wa kadzalika aidan, demikian juga idza ra'aita ahadan, ketika engkau mendapati seseorang minhum, dari orang-orang itu tadi, yaqulu, mengatakan al-kullu huwal haq, hakikat dari segalanya, al-kullu itu adalah Allah, maka falaisa dzalika illa fi huwa a'ni bihi fil ahadiyah, maka hakikatnya falaisa dzalika illa fi huwa, hakikatnya apa yang diucapkan tadi itu ya bukan demikian. Yang benar adalah fi huwa, di dalamnya. Di dalamnya itu apanya? Ya Allah itu loh. Yang dimasukkan diri ini bihi, yaitu karena Allah, yaitu fil ahadiyati, di dalam keesaan Allah. Min haitsu ma dzukira, sebagaimana diucapkan atau diungkapkan sebelumnya, wa qabla zuhur, dan sebelum adanya alam semesta atau di zaman azali gitu. Jadi kita nggak bisa mengucapkan bahwasanya segala sesuatu itu ya hakikatnya adalah dzatullah, nggak bisa seperti itu. Yang benar, yang mungkin yang lebih tepat adalah kita itu di dalam Allah, atau kita itu di dalam kuasanya, atau adanya kita, adanya alam ini karena adanya Allah, itu aja. Kama qala Syekh Muhyiddin qaddasallahu sirrahu, sebagaimana diucapkan oleh Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, semoga Allah mensucikan rohnya, kunna, kita dahulu, hurufan, adalah huruf-huruf, aliyatin, yang berada di puncak atau kemuliaan, lam nakul, yang tak terucapkan, atau huruf-huruf tadi tidak kita ucapkan, muta'alliqatin, yang tergantung, huruf-huruf tadi tergantung, fi dara a'lal qilali, di puncak tertinggi yang paling sedikit, maksudnya puncak paling puncak gitu. Ana anta, aku itu kamu, fihi, di dalamnya, wa nahnu, dan kita itu, anta, kamu, wa anta, dan kamu, huwa, itu dia, wal kullu, dan al kullu, segalanya itu, fi huwa hu, di dalamnya. Fas'al amman wasal, maka bertanyalah kepada orang yang sudah sampai pemahaman ini. Artinya apa? Pemahaman kita tentang hakikat wujudullah itu sangat sempit. Kita berada dalam lingkup kuasanya Allah. Dan ungkapan yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Arabi ini sangat luar biasa. Sangat sulit untuk dijelaskan secara penjelasan manusia gitu, yang belum sampai. Jadi saya hanya bisa menjelaskan sesuai dengan makna harfiahnya saja. Intinya adalah kita ini hakikatnya adalah fi huwa. Itu titik, dah, nggak bisa dilanjutkan. Qala syekhuna, sebagaimana diungkapkan oleh syekh kita, guru kita, dalam penjelasan fi suratis sa'adah, tentang surat sa'adah,
malafzuhu yang mana lafadznya adalah yusiru rahmatallah ilal huruf, yang menunjukkan terhadap rahmatnya Allah terhadap atau kepada huruf-huruf tadi. Hunaka ay ba'da tajawuzid darwati wal qillati, ay setelah huruf-huruf itu tadi mencapai puncaknya. Darwah wal qillah itu, darwah itu puncak ya. Al qillah itu yang sedikit, berarti puncak yang paling utama, paling ujung. Allati hiya muntaha ta'ayunil ilmi, yang mana itu merupakan akhir tujuan dari adanya ilmu atau keberadaan ilmu. Wa tamyizihi, dan yang membedakannya bil hurufi wal asma, dengan huruf-huruf dan juga asma-asma atau nama-nama, takunu fihi, yang ada di dalamnya, di dalamnya, nya dengan huruf besar. Ai ba'da tajawuzi huwa, atau setelah sampai kepadanya, mencapai dzatullah. Itla yakbalul ilmu hunaka, yang mana ilmu itu tidak menerima an yakuna ma'ahu ghairuhu, bersamanya selain ilmu itu. Artinya ketika ilmu itu mencapai Allah, selain ilmu ini nggak ada. Titik. Min haitsu huwa, yang mana ilmu itu ya Allah itu. Pengetahuan itu ya Allah itu. La bi'itibari ta'ayunin ma'ahu au ba'da tajawuzin, bukan dianggap sebagai keberadaannya itu atau keadaannya itu bersamanya, tidak. Diibaratkan tadi di awal bahwanya Syekh Muhyiddin bin Arabi mengatakan kita itu dulunya adalah huruf-huruf yang diucapkan atau yang belum terucap, berarti belum dimunculkan, belum diucapkan kun. Kalau kun, yakun, muncul. Sedangkan dulu belum muncul huruf itu. Berarti kalau belum muncul, berada dalam pengetahuan Allah. Kalau dalam pengetahuan Allah berarti nggak ada yang lain kecuali sudah selesai. Nggak bisa diteruskan. Ya artinya ya makhluk ya makhluk, Allah ya Allah gitu. Ketika itu di zaman azali itu Allah ya Allah gitu, nggak ada makhluk gitu. Itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini, karena ini cukup lumayan berat. Nanti akan kita bahas lagi di kesempatan berikutnya. Mungkin untuk minggu depan kita menghormati dari peraturan pemerintah, kita akan liburkan dahulu ya. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang lebih lanjut lagi tentang kitab Tanbihul Masyi Al-Mansub ila Thariqil Qusasi. Walafu minkum Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman yang luar biasa terhadap apa yang kita pelajari hari ini, dan apa yang kita baca bermanfaat bagi kita semuanya, dan mendatangkan berkah yang luar biasa bagi kita semuanya dan bagi seluruh bangsa Indonesia. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.